Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitria Turmaningsi dengan NIM 221760, kelas RA3 Program Studi Manajemen Universitas Primagraha. Dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah teori ekonomi. Adapun materi bahasan yang akan saya presentasikan yaitu ilmu ekonomi dan ruang lingkupnya, perkembangan teori ekonomi, elastisitas permintaan dan penawaran, teori biaya dan penerimaan, teori produksi dan kegiatan perusahaan, teori perilaku konsumen dan teori biaya produksi, struktur pasar, pendapatan nasional, persaingan monopolistis, pasar bebas dan kebijakan pemerintah, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, serta yang terakhir yaitu perekonomian terbuka. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu ilmu ekonomi dan ruang lingkupnya. Ilmu ekonomi dan ruang lingkupnya adalah bahwa ilmu ekonomi merupakan studi tentang bagaimana masyarakat mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Ruang lingkup ilmu ekonomi mencakup analisis perilaku konsumen, produksi, distribusi, serta peran pemerintah dalam mengatur ekonomi. Materi ini menyoroti pentingnya ilmu ekonomi dalam pemahaman dan pengambilan keputusan dalam konteks ekonomi global yang kompleks. Teori tingkah laku konsumen dapat dibedakan dalam dua macam pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan nilai guna utility cardinal dan pendekatan nilai guna ordinal dengan analisis kurva kepuasan sama. Selanjutnya yaitu faktor produksi ada 4, yaitu ada tanah dan sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan keahlian kewirausahaan. Materi selanjutnya yaitu perkembangan teori ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi awalnya dibangun berdasarkan pengalaman empiris para ahli ekonomi, sehingga teori-teori mereka dapat dijadikan sebagai dasar untuk memperhitungkan dan membuat kebijakan ekonomi di berbagai negara. Perkembangan ekonomi adalah proses perkembangan berupa kenaikan dalam jangka panjang dari satu negara A atau perusahaan A untuk menyediakan banyak barang yang mendukung perkembangan ekonomi yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan. Beberapa teori perkembangan ekonomi yaitu teori klasik, teori neoklasik, dan teori historis. Adapun faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam, pembentukan modal, pengembangan teknologi, dan faktor sosial dan politik. Materi yang selanjutnya yaitu elastisitas permintaan dan penawaran. Teori permintaan berasumsi bahwa ketika permintaan di pasar naik, maka harga barang pun akan ikut naik. Tetapi jika permintaan turun, maka harga pun akan ikut turun. Sedangkan teori penawaran adalah penawaran akan terjadi jika para penjual dapat menyediakan barang-barang yang diperlukan. Hal ini akan mempengaruhi tingkah laku penjual dalam menyediakan atau menawarkan barang-barang yang diperlukan masyarakat di pasar dan akan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi produksi dan penawaran barang yang akan dijual. Jadi elastisitas permintaan adalah suatu alat atau konsep yang digunakan untuk mengukur derajat kepekaan atau respon perubahan jumlah atau kualitas barang yang dibeli sebagai akibat perubahan faktor yang mempengaruhi. Sedangkan elastisitas penawaran ialah perbandingan antara seberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan sebagai akibat dari perubahan harga. Materi yang selanjutnya yaitu teori biaya dan penerimaan. Teori biaya dan penerimaan merupakan konsep dasar dalam ekonomi mikro yang sangat relevan dalam konteks pengelolaan bisnis. Teori biaya membahas elemen-elemen yang seperti biaya tetap, biaya variabel, biaya total, biaya rata-rata, dan biaya marginal, yang semuanya memberikan wawasan tentang aspek keuangan produksi dan operasional suatu entitas. Di sisi lain, teori penerimaan membahas konsep-konsep seperti total penerimaan, average revenue, dan marginal revenue, yang memberikan pemahaman tentang cara produsen menerima dan merespon informasi harga dan permintaan.
Adapun tantangan dan kesempatan teori biaya dan penerimaan dalam konteks global. Tantangannya, diversitas faktor produksi, perbedaan peraturan dan kebijakan, ketidakpastian dalam konteks global, dan produsen menghadapi ketidakpastian yang lebih tinggi. Sedangkan kesempatannya yaitu pasar yang lebih luas, pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien, dan inovasi. Materi yang selanjutnya yaitu teori produksi dan kegiatan perusahaan. Organisasi perusahaan dapat dibedakan kepada 3 bentuk organisasi yang pokok, yaitu perusahaan perseorangan, firma, dan perseroan terbatas. Di samping itu, ada perusahaan milik negara dan perusahaan yang dikendalikan secara koperasi. Hubungan di antara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang diciptakannya dinamakan fungsi produksi. Jika faktor produksi tidak ada, maka proses produksi juga tidak akan berlangsung. Faktor-faktor produksi antara lain adalah kapital atau modal, labor atau tenaga kerja, skill atau keahlian, atau kemampuan, dan land atau tanah. Teori produksi dalam ilmu ekonomi membedakan analisisnya kepada 2 pendekatan. Yang pertama, teori produksi dengan 1 faktor berubah dan teori produksi dengan 2 faktor berubah. Untuk materi selanjutnya yaitu teori konsumen dan teori biaya produksi. Perilaku konsumen adalah suatu perilaku atau tindakan individu maupun kelompok konsumen dalam membeli atau mempergunakan produk ataupun jasa yang melibatkan proses pengambilan keputusan, sehingga mereka akan mendapatkan produk atau jasa yang diinginkan oleh seseorang konsumen. Teori perilaku konsumen berkaitan dengan cara individu dan rumah tangga membuat keputusan konsumsi yang dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, dan pribadi. Sementara itu, teori biaya produksi fokus pada cara perusahaan membuat keputusan produksi dengan memperhitungkan biaya tetap dan variabel. Terdapat pula jenis-jenis biaya produksi, unsur biaya produksi, dan teori biaya produksi seperti full costing dan variable costing. Dalam memperhitungkan biaya produksi, perlu dilakukan perhitungan yang akurat dan teliti untuk menentukan harga pokok produksi setiap produk. Materi yang selanjutnya yaitu struktur pasar. Struktur pasar adalah keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku usaha dan kinerja pasar. Antara lain jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk dana keluar pasar, keragaman produk pasar, sistem produksi, dan penguasaan pasar. Adapun elemen-elemen struktur pasar yaitu pangsa pasar, konsentrasi, dan hambatan untuk masuk. Unsur struktur pasar yaitu distribusi penjual, distribusi pembeli, diferensiasi produk, halangan memasuki pasar, struktur biaya, integrasi vertikal, dan konglomerasi. Selain itu ada fungsi struktur pasar, yaitu fungsi pembentukan harga, fungsi distribusi, dan fungsi promosi. Karakteristik struktur pasar yaitu jumlah dan besarnya penjual dan pembeli, keadaan produk yang diperjualbelikan. Bentuk-bentuk struktur pasar. Yang pertama, pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar monopolistik, pasar oligopoli, pasar duopoli, dan pasar monopsoni. Contoh dari struktur pasar ada pasar bebas, pasar beras, pasar yang menyediakan kebutuhan pokok, pangsa pasar untuk beras ini terbuka lebar bagi siapapun. Pasar sayur dan buah, pasar yang juga menyediakan kebutuhan pokok sehingga angka permintaannya akan selalu besar dan menghasilkan peluang untuk produsen membuka penawaran. Yang ketiga yaitu pasar monopoli seperti Pertamina, PT KAI, PLN, dan juga PDAM. Materi yang selanjutnya yaitu pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah ukuran nilai pengeluaran berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam jangka waktu 1 tahun atau jumlah penerimaan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara dalam jangka waktu 1 tahun. Konsep pendapatan nasional meliputi GDP, GNP, NNP, NNI, PI, dan DI. Cara menghitung pendapatan nasional ada 3 metode, yaitu metode produksi, metode pendapatan, dan metode pengeluaran. Adapun manfaat dari perhitungan pendapatan nasional yaitu
untuk mendalami kembali struktur perekonomian dalam suatu negara, untuk mengetahui tingkat pendapatan yang belum merata dalam suatu negara, dan adapun faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional, yaitu permintaan dan penawaran agregat, konsumsi dan tabungan, serta investasi. Jenis-jenis pendapatan nasional. Produk domestik bruto. Produk domestik bruto adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang diperoleh dari unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara domestik selama satu periode. Produk nasional bruto adalah produk nasional bruto atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam suatu negara nasional selama satu periode. Dalam menghitung besarnya GNP berdasarkan harga pasar yang harus diperhatikan yaitu jangan sampai ada perhitungan ganda. Yang ketiga yaitu produk nasional neto. Produk nasional neto atau NNP adalah jumlah GNP yang dikurangi dengan barang modal sebagai penggantian, penyusutan bagi peralatan yang digunakan untuk memproduksi barang dalam proses produksi umumnya bersifat tafsiran sehingga dapat menimbulkan kesalahan meskipun relatif kecil. Materi selanjutnya yaitu pasar persaingan monopolistis. Pasar persaingan monopolistis menggambarkan situasi di mana terdapat banyak produsen dengan produk yang mirip, namun setiap produsen memiliki sedikit kendali atas harga. Pasar ini cenderung menghasilkan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasar persaingan sempurna, karena produsen memiliki sedikit kepekaan terhadap persaingan harga. Selain itu, adanya perbedaan produk antara produsen dalam menciptakan loyalitas pelanggan, tetapi juga dapat menghambat efisiensi pasar secara keseluruhan. Adapun ciri-ciri pasar persaingan monopolistis, diantaranya yaitu memiliki jumlah produsen atau penjual yang sangat banyak. Yang kedua, diferensiasi produk. Yang ketiga, persaingan produsen tidak berdasar pada harga. Yang keempat, kebebasan produsen baru untuk keluar dan masuk pasar. Dan yang terakhir yaitu perkembangan teknologi dan inovasi. Fungsi pasar monopolistis. Yang pertama, pasar ini mendorong inovasi dan diferensi produk. Yang kedua, yaitu pasar persaingan monopolistis memberikan kebebasan masuk yang tinggi bagi perusahaan baru. Adapun kelebihan dan kekurangan pasar persaingan monopolistis. Untuk kelebihannya, yaitu banyaknya perusahaan di dalam pasar akan memberikan keuntungan tersendiri untuk para konsumen dalam memilih barang atau produk yang terbaik bagi mereka. Adanya kebebasan untuk keluar masuk untuk para produsen. Dan kekurangannya dari pasar persaingan monopolistis yaitu pasar persaingan monopolistis memiliki tingkat persaingan yang cukup tinggi, baik dalam hal harga, kualitas, maupun layanan. Dan kekurangan yang lainnya yaitu dibutuhkan modal yang cukup besar untuk dapat masuk ke dalam pasar tersebut. Contoh pasar monopolistik lain yaitu pasar kosmetik dan perawatan kulit. Banyak merek yang menawarkan produk-produk dengan berbagai bahan, manfaat, dan kualitas yang berbeda. Materi selanjutnya yaitu pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Secara umum, pasar bebas adalah konsep ekonomi yang mengacu pada penjualan produk yang dilakukan antar negara tanpa pemungutan pajak atas ekspor dan impor atau hambatan perdagangan lainnya. Adapun ciri-ciri dari sistem pasar bebas. Yang pertama yaitu kegiatan ekonomi ditentukan oleh keinginan pasar. Yang kedua, kebebasan dalam memiliki harga. Yang ketiga, menggalakkan perkembangan teknologi dan pertumbuhan ekonomi, dan yang terakhir yaitu fluktuasi kegiatan ekonomi semakin besar. Adapun kebaikan ekonomi pasar bebas dapat secara efisien menyelaraskan berbagai kegiatan ekonomi, mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang teguh dalam jangka panjang, dan setiap pihak, baik produsen atau konsumen, mempunyai kebebasan dalam memilih kegiatan ekonomi yang ingin dijalankannya dan membeli barang dan jasa yang ingin dinikmatinya. Selain itu, kegagalan perekonomian pasar bebas bersumber dari faktor-faktor berikut. Yang pertama yaitu akibat-akibat eksternal atau externality yang merugikan. Kekurangan produksi barang publik dan barang merit.
dan kewujudan kekuasaan monopoli dalam pasar. Untuk mengatasi kegagalan ini, pemerintah dapat melakukan campur tangan langsung dan membuat undang-undang untuk mempertinggi efisiensi. Selain itu, pemerintah juga dapat menggunakan kebijakan fiskal dan moneter untuk mengatasi masalah ekonomi seperti pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan distribusi pendapatan yang tidak seimbang. Masalah lain yang muncul dari pasar bebas adalah peredaran produk atau barang tiruan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut dari pemerintah untuk melindungi merek dan hak cipta. Bentuk campur tangan pemerintah. Yang pertama, mengawasi agar eksternaliti kegiatan ekonomi yang merugikan dapat dihindari atau akibat buruknya dapat dikurangi. Yang kedua, menyediakan barang publik yang cukup sehingga masyarakat dapat memperoleh barang tersebut dengan mudah dan dengan biaya yang murah. Yang ketiga, mengawasi kegiatan perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan yang besar yang dapat mempengaruhi pasar agar mereka tidak mempunyai kekuasaan monopoli yang merugikan khalayak ramai. Menjamin agar kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak menimbulkan penindasan dan ketidaksetaraan di dalam masyarakat, serta memastikan agar pertumbuhan ekonomi dapat diwujudkan secara efisien. Materi selanjutnya yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal adalah salah satu kebijakan yang berguna sebagai mengendalikan keseimbangan perekonomian dalam suatu negara. Kebijakan fiskal bertujuan untuk mengatur segala pendapatan dan pengeluaran negara. Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu seperti menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Tujuan utama dari kebijakan fiskal ini adalah bertanggung jawab atas warga negaranya dari kemiskinan dan krisis ekonomi. Maka dari itu, pemerintah membuat program, rencana, perancangan dalam berbagai bentuk agar warga negaranya menjadi sejahtera. Dari segi teoritis, jenis kebijakan fiskal di Indonesia terbagi dua, yaitu kebijakan fiskal fungsional dan kebijakan fiskal terencana. Instrumen kebijakan moneter lainnya diantaranya ada kebijakan diskonto dan operasi pasar terbuka. Contoh kebijakan fiskal dan moneter ada tax amnesty, subsidi BBM dan gas, serta penetapan harga eceran tertinggi atau HET. Kedua kebijakan ini memiliki peran penting dalam mengatur perekonomian suatu negara. Dengan kebijakan fiskal berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Sementara kebijakan moneter berkaitan dengan pengaturan jumlah uang yang beredar dan suku bunga. Keduanya bertujuan untuk mencapai stabilitas ekonomi dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Dan materi yang terakhir yaitu ada perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka adalah suatu perekonomian di mana telah dikenal adanya hubungan dengan negara lain. Dalam perekonomian ini, sudah dikenal adanya transaksi luar negeri, sehingga perumusan pendapatan nasionalnya menjadi sebagai berikut. Y sama dengan C plus S dan Y sama dengan C plus I plus X min M, di mana X nilai ekspor dan M nilai impor. Dalam tabungan dan investasi perekonomian terbuka dibagi menjadi tiga, yaitu open economy, closed economy. Pengaruhnya open economy terhadap pemerintah dan swasta. Dalam perekonomian terbuka, untuk mengubah budget defisit menjadi budget surplus, ada beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah, yaitu diantaranya meningkatkan pajak, menaikkan tingkat pajak atau memperluas objek dan sumber pajak. Yang kedua, mengurangi pengeluaran publik, TR dan G. Dan yang ketiga, memastikan pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Nantinya akan berdampak pada besar pajak yang dibayar perusahaan dan individu. Perekonomian terbuka merupakan sistem ekonomi yang memungkinkan suatu negara berinteraksi erat dengan dunia global melalui perdagangan internasional yang mempengaruhi pertumbuhan, inflasi, dan kualitas lingkungan. Baik, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.